what do you see this business in the future? Is it a business that really worth it to fight for in terms of the time, in terms of the energy, in terms of the everything? Kalau saya melihatnya, sesuatu akan punya nilai kalau kita memberikan nilai kepada sesuatu itu. Sebelum kamu membangun orang lain, kamu harus membangun diri kamu sendiri. Kenapa sangat begitu penting untuk membangun diri sendiri dulu, Pak? Kuncinya kalau kita mau lead other people, sebenarnya adalah bagaimana lead myself dulu. Halo Pak, apa kabar Pak? I'm fine, how about you? I'm great Pak. Seneng banget Great. hari ini bisa ketemu langsung sama Pak Onggi ngobrol-ngobrol. Thank you I'm for happy your time. to. Anyway, thank you so much for your time hari ini. I'm so glad and so blessed, Pak. Me too. Pak, gini, saya ini hari ini betul-betul sangat excited karena saya mau bertanya banyak sama Bapak, mau betul-betul berguru dari Bapak, dan saya rasa semua orang juga banyak ya pengen tahu tentang pengalaman Bapak selama ini. Jadi hari ini saya mau lebih banyak bicara dan bertanya mengenai pengalaman Bapak di bisnis jaringan. Boleh Pak? Sebelum saya bertanya, karena kan Pak Onggi ini membangun jaringan benar-benar mendunia ya, berarti Bapak tuh ketemu orang banyak banget gitu, membimbing berbagai macam model orang dari berbagai macam background. Sebelum saya ke pertanyaan yang betul-betul saya pengen tanya, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan rapid question dulu. Wow. Jadi Bapak jawabnya cepat, gak boleh mikir. Oke. Pertanyaan berdasarkan dari pengalaman Bapak membangun jaringan, oke? Jadi paling tidak kita tahu nih kalau sebetulnya yang Bapak jawab itu adalah jawaban yang sesungguhnya, benar ya? So are you ready? Ready. Okay. Skills or attitude? Attitude. Experience or just follow? In network marketing, follow yang sudah terbukti. Okay. Inovasi or just trust? Trust. So dare to do or watch other do it? Do. Dreamer or follower? Dreamer. Dreamer. Okay, thank you Pak. Oh, amazing. Bener deh. Okay. Jadi dari 5 pertanyaan itu sebetulnya juga menjawab dan mengendorse sekali lagi gitu ya buat saya bahwa wah ini luar biasa banget nih membangun satu bisnis jaringan yang harus kayak gitu. Satu pelajaran Bapak yang selalu bilang mengenai build yourself. Jadi Bapak itu saya ingat banget ya pelajaran adalah tentang before you build others, you have to build yourself first. Saya ingat banget, bangun diri sendiri, bangun orang lain, bersama-sama baru bangun bisnisnya. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Onggi sekali lagi. Why it is so important? Kenapa sangat begitu penting untuk membangun diri sendiri dulu, Pak? Ya, karena kalau dalam bisnis jaringan kan adalah people business ya, jadi tentang manusia. Kalau mau tahu mengenai manusia, sebenarnya kita juga mengerti secara prinsip dulu. Segala sesuatu kan kalau based on prinsip itu pasti benar. Kuncinya kalau kita mau lead other people, sebenarnya adalah bagaimana lead myself dulu. Ini yang saya pelajari ya tentang leadership yang sesungguhnya adalah memimpin diri sendiri. Karena pada saat kita berhasil memimpin sendiri, sebenarnya lebih tepatnya orang follow apa yang kita kerjakan. Jadi kuncinya jangan sibuk merubah orang lain. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam bisnis jaringan saya lihat kadang-kadang ada yang tanda kutip ya leader, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, tapi pertanyaannya saya gimana gitu, you sendiri gimana? People don't follow what you say, people follow what you do. Bisa tolong diulangi, Pak? People don't follow what you say, people follow what you do. Misalnya leadership saya dengan anak saya, contoh aja di keluarga misalnya. Saya misalnya bilang, nak jangan merokok ya, nak jangan merokok ya. Misalkan, itu kan berarti kan saya memerintah dia jangan merokok. Tapi saya sendiri pada saat saya perintah itu jangan merokok ya. Kira-kira anak itu ikuti yang mana? Ikuti saya action work itu atau ikuti kata-kata saya? Pasti ikut actionnya. Wow, jadi itu prinsip leadership yang sangat basic tapi very essential ya Pak ya. Bisa contoh lah, kalau bilang dalam bisnis jaringan kan kita harus bagaimana
belajar sabar misalkan lah. Sabar salah satu kunci di bisnis jaringan kan bagaimana menghadapi berbagai orang. Nah, untuk belajar sabar ini kan kita misalnya bisa belajar dari berbagai sumber ya. Salah satu sumber katakanlah buku lah ya. Nah, kalau saya tidak baca buku belajar gitu, bagaimana saya bisa memberikan contoh kepada tim saya untuk baca buku gitu kan. Nah, kalau saya sendiri lakukan aja gitu, saya lakukan. Nanti kan mungkin orang melihat perubahan saya, tadinya saya nggak sabar, pelan-pelan bisa jauh lebih sabar gitu ya. Contoh saya adalah seorang emosional lah. Dulu waktu kerja di kantor tuh kadang-kadang marah itu bisa bisa mukul meja gitu kan, pang. Gampang emosi dan sebagainya. Tapi setelah bisnis ini kan bagaimana sering membaca buku tentang belajar bagaimana menahan emosi, itu kan salah satu contoh. Jadi ternyata seorang Pak Om Widianata dulu kalau marah pukul meja gitu ya Pak ya. Di kantor bisa begitu, tapi kalau bisnis jaringan kita nggak bisa mukul meja karena orang yang kita mimpin itu bukan anak buah kita loh. Orang yang kita mimpin itu semua adalah business owner. Mereka sama kita tuh selevel. Mereka juga pengusaha, business owner di sini. Satu organisasi, the people follow the leader, but satu organisasi, the people don't follow the leader. What makes it different, Pak? Ya, why people follow you. Ini yang saya pelajari dalam bisnis jaringan, pengalaman saya, ada beberapa faktor lah. Pertama, pay it forward gitu ya. Pay it forward artinya do something untuk orang lain dulu. Dalam hal ini ada namanya pengorbanan gitu ya. Kadang-kadang dalam bisnis jaringan kan sama dengan prinsip hidup juga, bahwa kadang-kadang kita itu bisa meninggalkan kepentingan kita pribadi, tapi lebih memperhatikan kepentingan bersama. Jadi artinya di sini ada pengorbanan pribadi di sini, dan nanti orang bisa menilai di situ. Bukan kita untuk orang nilai ya. Maksud saya kita lakukan memang seharusnya itu kita lakukan. Nanti orang bisa menilai sendiri di situ. Oh, ini betul-betul orang siap berkorban untuk orang lain. Misalkan, itu contoh. Jadi pay it forward ada di situ, ada pengorbanan. Kemudian kita mesti komit gitu. Misalnya komit dalam arti kalau misalnya saya janji gitu ya, saya tepatin. Janji apapun saya tepatin. Kalaupun saya tidak bisa tepatin, saya kasih tahu dulu sebelumnya misalnya. Orang tahu bahwa saya nggak punya niat tidak tepatin. Nangkap ya, jadi kita mesti tepatin, itu penting banget. Kemudian misalnya kita jalankan sesuai dengan apa yang dianjurkan di FFG misalnya, atau dalam bisnis jaringan, kita lakukan. Baca buku, kita baca buku, pertemuan kita pertemuan, hadir. Tidak pernah absen salah satunya ya, saya tidak pernah absen dalam pertemuan. Dan saya benar-benar konsisten dengarkan CD dan sebagainya. Jadi kita melakukan semua itu, sehingga orang akan melihat, oh, so people follow what you do. Dan tentu dalam hal ini di FLG contoh ya, FLG itu sangat memprotek networknya. Kita ada sistem dan kita sudah linked by heart gitu. Kita connect-nya secara bisnis jaringan bukan hanya dari kepala, tapi dari hati. Itu kuncinya. Pak, honestly waktu itu kan saya bareng-bareng sama Pak Omdi. Jadi kalau mau diingat proses yang barusan Bapak bilang, sebetulnya itu betul-betul menunjukkan true leadership gitu loh, satu leadership yang sesungguhnya di mana people follow and no question ask gitu, because they trust, betul gitu ya Pak ya? Ya, karena bangun jaringan kan salah satu kuncinya adalah trust. Dan bisa bayangkan ya kasusnya Yinfan yang sudah meninggal pun kita protect, ya kan? Dan sudah pindah company pun kita pindahkan dia punya ownership, tidak mengambil ya. Benar kembalikan kepada ahli warisnya. Dan dari situ kan orang bisa melihat bahwa kita memang menjaga itu gitu. Itu penting. So indirectly itu membuktikan bahwa apa yang dibangun selama ini ternyata memang dampaknya itu bahkan sampai seterusnya, begitu ya Pak ya? Bahwa ada perasaan secure gitu loh. Sebenarnya ini yang menarik menurut saya ya. Nah, dengan adanya FFG, karena network kita masih tetap bersatu gitu ya. Dari atas sampai ke bawah, kita masih link bersama. Nah, kalau misalnya company ada sesuatu, kan kita tinggal copy paste aja. Orangnya masih sama. Networknya masih sama. Jadi kita nggak perlu build dari zero. Ini yang membedakan. Oke. Wow, amazing Pak. Nah, pertanyaan setiap orang kan adalah,
can I be a leader gitu? Bisa nggak saya jadi leader? Nah, menurut Pak Ong itu apakah setiap orang bisa jadi leader? Does it needs to become a leader gitu? Apakah langkah-langkahnya, ataukah karakternya seperti apa, attitude-nya gitu? Boleh sharing, Pak? Kita bicara leadership is a skill juga. Oke. Nah, kalau kita bicara skill kan, keahlian itu ternyata bisa dipelajari. Dulu saya masih kerja di kantor ya, dulu saya masih perusahaan pabrik kertas di Jawa Timur. Teman kantor yang senior umurnya mungkin jauh di atas saya waktu itu. Waktu itu saya masih relatif muda. Kemudian teman senior saya dibilang gitu. Dia bilang bahwa segala sesuatu bisa dipelajari. Dan kemudian pada saat saya ikut bisnis jaringan, saya banyak baca buku, banyak dengarkan kaset orang-orang sukses gitu ya. Ternyata para pakar mengatakan segala sesuatu, kalau kita tekunin, bidang apa aja. Kalau kita mau menginvestasikan waktu kita 1 hari 1 jam saja, 1 jam. Dalam waktu 5 tahun, maka dikatakan orang ini menjadi ahli di bidang itu. Apa artinya? Kesimpulannya adalah, kalau leadership adalah skill. Kalau saya terlahir bukan seorang leader, contoh saya sendiri, saya tidak mengerti leadership sama sekali pada saat, walaupun saya sempat di perusahaan gitu ya. Saya tidak begitu banyak mengerti leadership. Justru setelah bisnis jaringan, saya banyak belajar leadership di bisnis jaringan. Jadi artinya, saya punya leadership juga grow dengan waktu. Sampai sekarang pun saya tetap belajar tentang leadership, itu menarik. Jadi bisa dipelajari, Lan. Jadi tetap perlu diasah. Nah, kalau tidak ada bakat itu gimana? Bisa dibentuk, bisa dilatih. Asal orangnya bersedia untuk belajar, gitu kan? Untuk belajar dan diajar ya, Pak ya. Ya, Dulu saya sempat, bukan karena dia kurang ajar ya. saya tuh inget banget, Pak Ong gitu dulu bilang gini, asalkan mau belajar dan mau diajar. Waktu itu sempat, oke, what's the difference mau belajar dan diajar? Kan saya mau belajar gitu ya. Terus saya ingat Pak Ong bilang, beda antara mau belajar tapi nggak mau diajar gitu ya. Dalam arti kalau yang nggak mau diajar pasti tiap kali Pak Onggi ngomong mungkin berpikir apa benar nih gitu ya Pak ya. Dan mau mengajar, is that true Pak? Ya, memang cara terbaik adalah belajar dan mengajar. Mengajarnya bukan mengguruin seseorang gitu. Mengajarnya adalah lebih ke arah kita tunjukkan, ini loh cara kerjanya seperti ini. Contoh gitu ya. Contoh. Jadi itu cara ngajar yang baik. Bukan kamu harus ini. Terus orang bingung kan? Gimana tapi caranya? Bukan teori ya. Ya. Jadi kalau ngajar teori nggak ada salah, tapi juga yang paling penting dalam bisnis jaringan adalah show the proof gitu. Dengan tindakan. Cara ngajar yang terbaik. So like you lead by example, Yes. you teach by Yes. example gitu ya. Itu adalah prinsip dari leadership, show by example. Dan itu saya lihat di seorang Pak Onggi gitu ya, show by example. Thank you Pak. Thank you. Nah Pak, saya tuh pernah dengar begini, rise and fall of an organization gitu ya, depends on the leader. Jatuh bangunnya satu organisasi tergantung dari leadernya gitu. Jadi ini kan apply juga dalam arti bahwa di bisnis jaringan kah, atau di bisnis-bisnis yang lain, atau di organisasi yang lain, sama ya Pak ya aplikasinya. Is that true Pak? Kalimat ini benar, tapi bukan berarti bahwa kadang-kadang suatu organisasi jatuh itu faktor 100% dari leadership atau leader orang itu, bisa jadi karena kondisi. Kalaupun sudah jatuh itu organisasi, tapi memang dasar leadership itu orang itu ada, dia akan bangkit kembali. Oke, menarik. Betul ya? Kita nggak bisa memvonis bahwa misalnya ada satu organisasi jatuh ini, waduh ini yang nggak benar leadernya gitu. Iya, kalau mau dibilang secara tanggung jawab leadership, memang harus leadernya ambil tanggung jawab. Tapi contoh COVID-19 inilah, banyak perusahaan jatuh ini. Artinya organisasi perusahaannya jatuh dong, ya kan? Nah, apakah ini kesalahan fatal 100% dari leadernya? Faktor X ya Pak, faktor luar Jadi ada faktor luar. Tapi misalnya yang memimpin organisasi itu katakanlah sudah jatuh gitu ya. Tapi karena dasar leadership orangnya kuat, hanya masalah waktu, dia bangkit kembali. Mungkin organisasinya bisa beda. Nangkap ya?
Bisa jadi perusahaannya Jadi sudah Pak beda Om gitu. itu dulu selalu bilang, jatuh 2 kali, bangun 3 kali. Jatuh 5 kali, bangun 6 kali gitu ya. Ya, tapi Hmm. masalahnya apakah orang siap untuk bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, kan itu dibutuhkan satu mentalitas yang tersendiri lah untuk kayak gitu ya. Oke, oke, menarik sekali Pak. Pak, sekarang gitu kan saya lihat Bapak punya satu training bootcamp di mana tagline-nya itu value your life. Dan saya juga lihat Pak Om itu you talk about values so much gitu loh. I mean like I also learn from you about values so much gitu. Saya banyak sekali belajar dari Bapak tentang bagaimana nilai-nilai dan sebagainya. Pasti ada reason kenapa Bapak itu selalu strongly believe bahwa seorang leader yang benar dan betul-betul bisa sangat besar dan mendunia adalah orang-orang yang memang mempunyai value. Kalau bicara tentang leadership gitu ya, kepemimpinan, kan tidak lepas nilai-nilai pemimpinnya seperti apa. Value orang tersebut gitu, value seseorang kan tidak dinilai dari sekedar materi yang dia capai, atau kalau dalam bisnis jaringan gampang lah, peringkat gitu ya. Pada saat dia mencapai peringkat tertentu, bukan itu saja yang dinilai. Karena orang menuju ke puncak itu, ada orang memperhatikan value, ada orang hanya memperhatikan hasil akhir. Nah, kalau orang hanya memperhatikan hasil akhir, di tengah perjalanan ini ada value-value tertentu tidak jadi perhatian, itu akibatnya kualitas daripada leader ini kan menjadi satu tanda tanya besar. Misalkan aja lah, bisa nggak seorang menjadi kaya gitu dengan cara korupsi misalkan? Bisa nggak? Bisa. Oke. Berarti perjalanannya dia dari miskin menjadi kaya, ada value-value tertentu kan dia tidak perhatikan. Contoh dari korupsi kan artinya value-nya apa kalau korupsi. Nah, demikian juga dalam bisnis jaringan maupun leadership yang lain-lain. Tentu value-value-nya mesti diperhatikan karena disitulah letak juga leadership. If I want to lead other people gitu ya, saya mesti menghargai hidup saya dulu. Kalau saya bisa menghargai hidup saya bisa menghargai hidup orang lain. Kalau saya bisa menghargai hidup saya, otomatis saya juga pasti bisa menghargai hidup orang lain, gitu Pak. Contoh lah, saya tidak menghargai hidup saya, ya kan? Saya bisa nggak melakukan hal-hal yang konyol gitu. Misalnya, tadi lah korupsi lah. Di bisnis jaringan bisa aja korupsi. Ya, ada contoh Menurunkan yang lain. value sendiri ya. Benar-benar. Kalau saya nggak value my life, how can I can show the leadership of value other people? Wow. Ini, this is amazing ya. I mean like saya catat, Bapak ini satu kalimat, kalau menurut saya ini sangat dalam dan betul-betul sebetulnya kalau mau dibilang ini pelajaran buat saya juga buat banyak orang pasti. If I don't value myself, how can I value other people? Betul ya Pak? And then if I Automatically, don't value myself, how can I see the value of other people too, right? sama prinsipnya itu lan. Contoh ya, orang bilang I care about you, I love you. Kalau orang tidak mencintai dirinya dulu gitu ya, kalau dia nggak care tentang dirinya, bagaimana dia care dengan orang lain, bagaimana bisa love orang lain? Apa beda dengan value tadi? If I don't value myself, difficult I value you. Even your own self you cannot value gitu ya. Contoh, bisa saya bilang, oke, Lan, I value you. Sementara Filan melihat bahwa kamu makan sembarangan, kamu merokok, kamu narkoba, ya kan? Kamu nggak perhatikan aspek yang lain. Dalam hatimu bilang, do you really value me gitu. Contoh aja lah, misalnya kita bilang berkeluarga gitu lah. Papa, misalnya papa atau mama, nak, saya sayang sama kamu gitu. I value you gitu. Sementara mama atau papanya ini merokok, narkoba, alkohol, nggak menjaga kesehatan fisik dan mental misalnya ya, ngomongnya kotor-kotor, ya kan, pesimis gitu ya. Terus anaknya kan bisa melihat bahwa orang tua saya benar nggak dia value saya. Kalau anak ini bisa berpikir, dia kan pikir kalau orang tua saya menghargai saya, dia harus menghargai dirinya, menjaga dirinya dong.
Jangan Yes. rusak badannya dengan narkoba, alkohol misalkan, ya kan? Jangan merusak saya dengan kata-kata yang kotor misalkan. So important ya Pak. When you want to become a leader in this business, I have to value myself first before I can give values to other people, right ya Pak? Ya, Kurang lebih kan jadi sama ya. Kalau mau dibilang dalam keluarga, satu bentuk kepemimpinan mungkin yang lebih small in the family, atau dalam bisnis jaringan gitu yang mungkin lebih beragam, ketemu orang banyak dari berbagai macam background. But the key atau the point yang barusan saya betul-betul take note ya Bapak katakan adalah, so I have to value myself first. it's very true. Sebenarnya bisnis jaringan itu sederhana lan. You build people and the people will build the business. Betul? And we build asset. Asset yang kita build di sini adalah manusia, gitu ya. Nah, kalau kita bilang sebenarnya kalau kita ngerti prinsip-prinsip semacam itu, kuncinya adalah hanya satu, yaitu about me. Lihat ya, saya punya impian, misalkan. Saya mengejar impian saya. Ikuti jejak-jejak orang-orang yang berhasil. Misalnya kita punya ada namanya mentoring program. Oke, mentor, ex-mentor, senior mentor, grand mentor 1, grand mentor SAR 1, SAR 2, dan seterusnya kan? Oke. Dan saya benar-benar membuktikan bahwa saya achieve the level dan saya achieve my dream first. Oke? Nah, berarti di sini kan saya achieve my dream. Kedua, misalkan lagi kalau tadi bicara tentang dream, kita bicara tentang personal growth gitu ya. Saya dengan membaca buku, saya dengan menghadiri pertemuan, saya harus bertumbuh dulu. Iya kan? Saya belajar tentang people skill dulu. Saya belajar tentang leadership. Saya belajar tentang bagaimana cara interaktif dengan masyarakat. Dan berbagai hal-hal saya pelajari. Ya, saya lakukan semua itu. Kan people follow what you do. Sehingga cara ngajar saya ini adalah by example kan. Nah, sehingga tidak ada alasan bahwa dalam bisnis ini kadang-kadang pelaku bisnis jaringan itu dia mulai salahkan company, salahkan produk, salahkan downline-nya, salahkan upline-nya, salahkan sistemnya. Salahkan marketing plan-nya. It's nothing to do dengan itu. Everything is about me. Sebenarnya kalau mau cari tahu jawabannya adalah yang bersangkutan mesti ke cermin gitu. Me factor itu penting dalam bisnis jaringan. Tuh barusan Bapak bilang lihat ke cermin. Jadi seperti lagunya Michael Jackson. I have to see the man in the mirror gitu ya. Sebelum salahkan siapapun di dunia, di dalam hidup saya, I have to see the mirror and see the man in the mirror. Jadi kurang lebih message-nya Bapak seperti itu ya Pak ya barusan ya. It's very true, it's very true. Benar sekali. That's great, that's great. Pak, sekarang gitu Pak, FFG-nya luar biasa sekali gitu ya. Terus leader-leadernya tuh bersedia membantu. FFG founder Pak Ongki Yanata membuktikan betul-betul bahwa FFG sistem ini, support system ini berjalan dan benar-benar mendunia gitu. Nah, ini jadi menarik kenapa? Karena ada orang-orang yang mereka bilang, oh saya FFG, saya udah ikut FFG. But what makes it different? Ada yang having a very big team, huge team, global team, atau mungkin having team, tapi just so-so, atau juga ada orang yang mungkin no team. So, tempatnya sama, gurunya sama, ya kan, foundernya sama, ilmu yang dibagikan oleh founder sama, camp-camp yang diikutin pun sama. So, what is your insight about this, Pak? Why it is happen? Happen for many reason ya. Bisa juga karena orang di bisnis jaringan itu karena ada yang sifatnya lover. Lover itu artinya dia suka dengan komunitasnya. Dia suka dengan teman-teman di komunitas itu. Sehingga dia jatuh cinta terhadap industri ini. Dia suka, dia lover. Tapi apakah dia benar-benar seorang builder di bisnis ini? Bisa jadi enggak. Itu faktor satu ya. Faktor yang lain, manusia kan untuk mau belajar itu nggak segampang yang kita bayangkan. Khususnya belajar tentang interaktif dengan manusia, memahami karakter manusia, dan sebagainya gitu. Karena itu menyangkut ego. Karena pada dasarnya manusia sudah merasa dia oke. Pada dasarnya ya. Pada saat saya bicara seperti ini, mungkin kadang juga saya merasa sudah oke.
Tapi bisa jadi di kacamata orang lain belum tentu oke. Nah, itulah kadang-kadang kenapa kita memang sering harus humbleness gitu. Dan juga sering ada me time. Me time artinya pada saat saya sendiri ambil momen untuk evaluasi apa yang saya harus improve. Letak masalahnya bukan di orang lain. Letak masalahnya saya katakan pada dirinya sendiri. Ya, bagi yang sadar tentunya mereka melakukan satu improvement. Itulah sebabnya bagusnya kalau di keluarga FFC ini kan kita memberikan kesempatan untuk orang terus grow gitu ya. Memang dalam praktek ini ada yang grow-nya cepat gitu ya, ada yang grow-nya butuh waktu, tapi it's okay, mau dia grow cepat, grow lambat, yang penting dia grow. Selama dia ada kemauan untuk grow, masih ada harapan. Kalau saya nggak pernah putus asa gitu ya dengan tim saya, siapapun orangnya, walaupun dia kelihatannya lambat, bisa jadi kadang-kadang butuh waktu lambat, pada saat momen tertentu dia bisa jadi cepat. Jadi ada juga cepat, tapi juga bisa dia turun karena mungkin grow-nya hanya sekedar bisnisnya, personal grow-nya nggak diikuti. Sehingga pada saat personal grow-nya nggak ikuti, dia naik, begitu dia bisa turun. Nah, tapi kalau personal grow-nya itu dia naik turun nggak apa-apa. Tapi long term ke depannya dia akan grow-nya itu stabil dan memang mapan. Itu sih saya lihat. Jadi memang menarik ya, barusan Pak Onggi bilang bahwa ada orang yang lover dalam bisnis jaringan, ada orang yang memang benar-benar doer dan jadi achiever. Betul begitu ya Pak ya? So, sebagai seorang leader yang baik, kita harus rangkul semuanya, no matter they are in this business. Apakah dia lover di bisnis ini, atau dia doer, dreamer, sama aja. Karena bisnis ini at the end of the day kita adalah love kan. Kita mesti berusaha mengerti mereka, kenapa mereka jadi lover, kenapa mereka belum jadi doer. Sometimes juga mesti memahami itu dan kasih waktu. Kan tidak semua orang juga melihat bisnis jaringan adalah masa depan mereka. Bisa jadi dia lihat, oh mungkin saya dapat uangnya nggak di sini, saya dapat uang di tempat yang lain. Saya di sini hanya dapat keluarganya aja, saya suka dengan teman-teman di sini dan sebagainya. Ini nggak ada masalah benar dan salah, cuma sayang saja gitu kan kalau misalnya kenapa nggak sekaligus sebagai lovers, doer sekalian gitu kan, dapat passive income-nya, dapat lingkungannya, itu kan lebih ideal seharusnya ya gitu. Jadi doer dan jadi achiever gitu ya Pak. True achiever, doer, and lover gitu. Lover dalam arti love organisasinya, bukan lover yang pasif gitu aja ya. Lover dalam arti di sini adalah yes I love my team, yes I love my organization, yes I love this business, yes I love this FFG, ya I love my upline, I love my downline. Kan juga kategori lover gitu. Jadi mengartikan lovernya bukan sekedar hanya suka ikut-ikutan aja, tapi lover di sini karena sebagian orang baru bisa konotasi lover itu ke hal-hal negatif, yaitu oh lu hanya lover aja nggak do anything gitu. Ya kita nggak, intinya bisnis jaringan tuh kita nggak boleh vonis orang. Bukan hanya bisnis jaringan saja ya, even in life kita nggak boleh vonis. Jadi yang terbaik kita tetap merangkul mereka bersama-sama. Mungkin ada momennya mereka dapat magical moment dan mereka grow. Apakah bisnis ini worth it secara waktu, secara tenaga, secara pikiran, secara hati, untuk saya betul-betul perjuangkan dan untuk saya betul-betul belajar menjadi seorang true leader, world class network builder, dalam arti yang mempelajari leadership sesungguhnya menuju ke arah seperti Pak Onggi gitu loh Pak. So, how do you see this Pak? Begitu, kalau saya melihatnya ada istilahnya bahwa sesuatu akan punya nilai kalau kita memberikan nilai kepada sesuatu itu. Dan semakin tinggi kita memberikan nilai kepada sesuatu itu, sesuatu akan memberikan balik nilai kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang nggak ada istilah benar, nggak ada istilah salah gitu ya. Tergantung yang bersangkutan. Misalkan, mayoritas kan orang kalau bicara bisnis kan equal dengan profit. Yaitu hasil materinya apa gitu kan. Kalau kita bicara bisnis.
Apakah itu salah? Nggak salah. Memang bicara bisnis adalah bicara profit gitu. Pertanyaan saya adalah kalau misalnya kalau hanya profit saja menjadi fokus gitu, lantas apa? Kalau sudah misalnya dari miskin lah, hanya profit, 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 profit jadi kaya kan? Betul nggak? Artinya jadi kaya gitu. Setelah kaya lantas ngapain gitu? Dan proses cuannya itu kan jadi mungkin juga aspek-aspek yang lain bisa jadi nggak gitu diperhatikan gitu kan. Bisa jadi, saya nggak bilang selalu begitu ya. Ya. Nah, kembali orangnya, hidupnya mau ke arah mana gitu. Kalau misalnya kita suka namanya freedom gitu ya. Kalau suka freedom tempatnya. Karena kita lihat nggak terikat oleh waktu, bisnis kita. Tidak diikat oleh tempat. Saya bisa kembangkan bisnis ini di Indonesia, di Afrika, di Asia, di Eropa, di USA, dimanapun. Dan saya tidak perlu harus ada karyawan. Nggak perlu ada gudang. Nggak perlu ada kantor, nggak perlu ada karyawan gitu. Itu kan bebas sekali. Oke. Ya. Jadi kalau orang mencintai freedom, ini adalah pilihan yang cocok menurut saya. Kalau orang yang suka dengan namanya time freedom gitu ya, financial freedom, oke. Kalau pada saat kita di bisnis jaringan itu mencapai financial freedom, otomatis time freedom. Kita bisa melakukan sesuatu yang kita suka. Ya kan? Karena kita sudah ada uangnya, sudah ada waktunya. Nah, banyak orang kadang-kadang ada uang tapi nggak punya waktu. Atau sebaliknya, ada waktu nggak punya uang. Nah, kalau dua-dua ini capai, bukankah itu satu hal yang bagus sekali? Contohlah COVID-19 sekarang ini, ya kan? Nah, karena kita sebagian teman-teman di FFG ini, saya lihat pencapaian mereka luar biasa. Malah di tengah-tengah COVID-19, income mereka naik. Ya kan? Menarik. Naiknya mereka itu bisa dari income dari bisnis jaringan, dan sebagian income mereka naiknya dari uang mereka dari bisnis jaringan, mereka investkan jadi investor kan. Nah, dari investor ini saya lihat perhatikan bahwa di tengah-tengah COVID ini sebagian portfolio bisnis mereka itu menghasilkan uang yang cukup bagus, income yang pasif income. Sehingga pada saat krisis ini, teman-teman di FFG ini sebagian ini menikmati pasif income. Nah, sementara yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi? Banyak PHK, ya kan? Banyak yang jobless. Itu di seluruh dunia loh, bukan hanya di Indonesia saja. Banyak company sekarang mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa, ya. Hampir semua sektor bisnis kena gitu. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa gitu. Nah, perhatikan lagi tadi saya bilang apalagi kalau kita senang tentang namanya pengembangan kepribadian gitu ya, personal growth gitu ya, personal development, bicara tentang leadership tadi ya, bicara leadership, bicara tentang personal growth, people skill gitu. Bagaimana berorganisasi, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana saling menghargai, toleransi dan sebagainya, bermasyarakat dan suka networking gitu ya. Suka networking artinya suka berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai daerah dan berbagai bangsa gitu. Ini pilihan gitu. Nah, bagi yang suka traveling apalagi gitu ya. Suka traveling, ini bisnisnya karena bisnis ini memang kita traveling sambil bisnis. Oke. So Traveling tapi menghasilkan uang ya Pak, bukan hanya mengeluarkan benar uang. sekali, traveling sambil menghasilkan uang. Demikian juga kalau orang suka membantu orang gitu ya, suka helping people. Ini bisnisnya yang juga banyak membantu orang dari berbagai aspek malah. Dari sisi kesehatan, dari finance, pengembangan kepribadian gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang orang yang suka add value to other people, ini juga bisnisnya. Saya dengar beberapa pandangan dari orang-orang sukses di berbagai bidang. Mereka selalu tanya, apakah kamu sukses, keluarga kamu sukses, uangmu banyak untuk keluargamu, apakah sampai di situ aja? Nah, untuk menjawab ini nggak ada benar, nggak ada salah ya gitu. Ada orang yang mau lebih dari itu. Misalnya kalau di buku saya kan saya bahas tentang aset ya. Jadi manusia itu bisa menjadi aset. Aset untuk dirinya, aset untuk keluarga, aset untuk lingkungan, aset untuk bangsa dan negara, aset untuk dunia.
Nah, sebagian kan orang hanya aset untuk dirinya aja, atau paling jauh aset untuk keluarganya aja. Dia keluar dari situ sudah nggak lagi gitu. Nah, tapi dalam hal ini nggak ada yang salah, nggak ada benar. Kembali lagi pilihan. Jadi kalau tadi saya bilang beberapa tadi, you love freedom, you love time freedom, financial freedom, helping people, kayak gitu-gitu, personal development, this is the business. Jadi worth it nggak? Menurut saya more than worth it kalau kita memang suka yang hal-hal semacam tadi yang saya sebutkan, karena dapatkan semua. Pada saat kita mencapai tingkat tertentu dalam bisnis jaringan, kita dapatkan semua itu. Kita leadership kita dapat, kita personal growth kita dapat, kita financial freedom, time freedom, kita bisa keliling dunia, kita bisa bantu orang, kita bisa add value pada orang lain. Thank you banget, betul-betul jawaban yang sangat dalam gitu ya. Buat saya sendiri itu betul-betul sekali lagi mengingatkan, jadi mengingat pelajaran-pelajaran yang Pak Onggi selama ini ajarkan untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua ya istilah banyak sekali murid-murid Pak Onggi. Pak, terakhir pesan dari Bapak nih sebagai closing dari percakapan kita hari ini. Saya rasa terus tingkatkan personal growth tadi dan link dengan upline-mu, link dengan downline-mu dari hati saja, bukan hanya dari kepala. Jadi link heart, okay? Link heart and mind jadi satu, heart and mind jadi satu, link, dan kemudian link dengan downline upline yang sekuat-kuatnya. Oke? Okay? Itu semakin kuat kita menjaga itu, semakin solid, kita bisa banyak mengatasi banyak salah paham di dalam bangun jaringan, karena banyak juga banyak tantangannya di situ kan. Nah, buat sebagian yang sudah mencapai tertentu, kadang-kadang mereka juga, ya ini cukuplah untuk saya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau itu pilihannya. Tapi saya bilang, melangkah lebih jauh lagi. Karena kalau keluar langkah lebih jauh, ada pemandangan yang lebih indah. Dive semakin dalam, ada pemandangan lebih indah dalam laut. So, buat siapapun yang sudah membuat keputusan di bisnis ini, oke, yang sudah yakin dreamnya capai, yang sudah mau komitmen 100%, saya bilang tetap percaya dengan imanmu, faithmu, bahwa when you believe, there can be miracle. Walaupun mungkin saat ini sepertinya tidak mungkin. Seperti saya dulu waktu berjuang, banyak hal orang bilang nggak mungkin, bahkan saya sendiri sempat sedikit, ini gimana nih. Tapi untungnya saya tepat kembali kepada faith tadi ya, jadi melangkah dengan iman. Trust me, your dream will come true one day. If you believe it, when you believe, there can be miracle. Ya, kira-kira gitu. Wow, thank you banget Pak. Saya nih nyatet banyak banget ya, jadi sambil Pak Onggi ngomong tuh saya nyatet. Barusan kalimat Pak Onggi yang terakhir, believe and keep the faith. Betul ya Pak ya? Sehingga terus jalan dan bergabung dengan semua anggota FFG, Brothers FFG Family, dari big family-nya FFG in all over the world. Ya, Pak Onggi, thank you so much Pak. Hari ini betul-betul saya belajar banyak banget dari Pak Onggi. Thank you for your time. Thank you for answering my question. Thank you untuk semua lesson-lessonnya, not only untuk marketing ini. Ini lessonnya nih tentang life lesson nih, tentang hidup bahkan ya. So, sekali lagi makasih Pak Onggi. Sama-sama. So, siapapun yang enjoy program ini, ambil sesuatu, bawa pulang, dan berarti, dan become the asset ya. Asset untuk diri sendiri, untuk keluarga, bangsa, dan negara, dan dunia. Welcome, join with us. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. What is your impression before you finally join the industry? Actually, it's not really negative in my case, but not also positive. How to come to the level like you? You are so sure nothing can shake you from this industry. What advice
can you give to our friends in this industry? The best way, according to me, when you do something, put all your energy, your heart is there. I believe you will be somebody in that industry.